Guys, cuaca akhir-akhir ini emang susah banget ditebak ya. Hujannya sedikit, tapi sekali gini hujan jadi panas banget. Katanya ini ada kaitannya dengan El Nino yang sedang terjadi di 2026. Kok bisa ya fenomena ini berdampak sama kita? Bukan cuma tentang panasnya aja, tapi dengan kebutuhan kita sehari-hari. Yuk kita bahas di Katanya. Tahu nggak sih, Indonesia saat ini sedang memasuki puncak musim kemarau 2026 yang diperparah oleh penguatan El Nino. El Nino adalah fenomena menghangatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Simpelnya, makin kuat El Nino, makin panjang dan makin kering kemarau yang kita rasakan. Akibatnya, curah hujan di Indonesia pun berkurang dan musim kemarau terasa lebih kering. Bukan cuma bikin gerah, tapi juga mengancam air bersih, pangan, bahkan memicu kebakaran hutan di mana-mana. Dampak kekeringan mulai dirasakan sektor pertanian. Mengutip dari laporan Reuters bahwa kekeringan ini berdampak buruk bagi petani tanaman pangan di Indonesia. Jadi, para petani perlu menyesuaikan jadwal tanam saat menghadapi kondisi yang lebih panas dan kering. Bahkan, hal ini mengancam produksi kopi Robusta di Indonesia. Wah, gimana nih yang sering ngopi? Selain dari pangan yang terancam, kondisi kering meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Terlebih pada wilayah Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau. Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan luas lahan terdampak dengan total lahan sepanjang Januari sampai Juli 2026 mencapai 202,004 hektar. Meskipun begitu, fenomena alam El Nino uniknya dapat menguntungkan salah satu sektor produksi yakni garam. Ternyata kondisi yang sama menguntungkan produksi garam karena proses penguapan air laut yang membutuhkan cuaca kering. Gini guys, kenapa sih El Nino jadi fenomena yang gempar? Melalui data BMKG, tercatat indeks El Nino Juli 2026 sudah tembus angka plus 2,20, masuk ke kategori sangat kuat. Akibatnya sekitar 91% wilayah Indonesia curah hujannya sangat rendah. Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani mengatakan fenomena El Nino saat ini telah mencapai kategori kuat dan masih berpotensi meningkat menjadi sangat kuat, serta ini berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Nah, kalau dari lapisan pemerintah dan lembaga terkait, katanya sudah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi sejak beberapa bulan terakhir dengan operasi modifikasi cuaca. Makanya kadang suka tiba-tiba hujan. Hal ini diperuntukkan mengisi bendungan yang mengalami penurunan kapasitas air. Itu dia sih yang dari aku pelajari. Yang penting kita perlu hemat air, hindari membakar lahan, dan kalau bisa kurangi aktivitas berat saat panas ekstrim. Semoga membantu ya. Sampai jumpa lagi di Katanya.